Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Atensa, NIM C2C023005, tugas UAS Filsafat. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Filsafat Ilmu dan Kemajuan Ilmu Akuntansi, di mana abstrak dari filsafat ilmu dan kemajuan ilmu akuntansi adalah filsafat ilmu awalnya digunakan dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam untuk menjelaskan disiplin ilmu lain. Akuntansi misalnya telah menggunakan metode saintifik di dalam proyek riset, juga ada usaha menggunakan filsafat ilmu untuk menggambarkan akuntansi. Paradigma Kuhn telah digunakan oleh Well tahun 1976 dan Sita tahun 1997 untuk menjelaskan perkembangan akuntansi saat ini. Perkembangan penelitian di bidang akuntansi telah mengalami kemajuan sangat pesat. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai artikel yang muncul di beberapa ilmiah akuntansi, antara lain The Accounting Review, Journal of Accounting Research, Accounting Organization. Akhir-akhir ini pemikiran tentang hubungan antar pelaku manajemen telah dipengaruhi oleh asumsi interaksi antara manusia yang cenderung homo economicus. Hal tersebut menggambarkan subordinat, yaitu individualistik, opportunistik, dan kepentingan pribadi. Pendekatan sosiologi dan psikologi yang menggambarkan manusia sebagai gambaran stewardship, yaitu sebagai subordinat kolektif. Pro-organisasional dalam percaya sangat sulit ditemukan. Pemilik menjadi prinsipal ketika mereka melakukan kontrak dengan seorang eksekutif secara moral bertanggung jawab untuk memaksimalkan utilitas shareholder. Bagaimana eksekutif menerima status agen karena mereka menerima kesempatan untuk memaksimalkan utilitas diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam perusahaan modern, agen dari prinsipal dimotivasi melalui kesempatan untuk keuntungan personal mereka. Prinsipal menginvestasikan kesejahteraan mereka dalam perusahaan dan mendesain sistem tata kelola melalui cara yang memaksimalkan utilitasnya. Di mana pendahuluan dari jurnal ini yaitu di mana filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang banyak digunakan sebagai pijakan untuk mengembangkan ilmu yang merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Lebih lanjut, filsafat ilmu tentunya juga mengembangkan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu alam. Dalam hal ini, filsafat ilmu merupakan jaringan cabang ilmu satu dengan lainnya, sehingga ilmu pengetahuan dapat ditelusuri sampai ke induk filsafatnya. Filsafat ilmu merupakan salah satu cabang filsafat yang telah banyak digunakan oleh pakar akuntansi untuk mengembangkan teori akuntansi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat kadang-kadang berpengaruh pada adanya kecenderungan berpikir bahwa semua masalah dapat dipecahkan dengan metode saintifik. Dalam memberikan jawaban terhadap metode yang saintifik, di mana mengaitkan dengan filsafat ilmu, yaitu teori saintifik adalah sama pengetahuan saintifik, namun demikian analisis struktur teori saintifik merupakan salah satu masalah dalam ilmu yang lain, tentunya mengingatkan menggunakan metode saintifik. Saat ini di mana pengetahuan akuntansi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan kemunculan jurnal-jurnal internasional yang semakin banyak guna menampung hasil penelitian akuntansi. Tercatat American Accounting Association memiliki 19 jurnal dan Energel Group Publics dalam lamanya mewadai 31 jurnal, dan tentunya masih banyak lagi jurnal dan media publikasi lain yang mengembangkan dalam penelitian akuntansi saat ini. Namun saat ini akuntansi belum bisa melepaskan dari diri membentuk bidang ilmu pengetahuan mandiri, sehingga kita tidak bisa dikatakan akuntansi sebagai suatu ilmu melainkan pengetahuan. Pengetahuan akuntansi dengan sangat pesat karena peran dan akademis peneliti dan praktisi akuntansi telah memberikan kontribusi pemikiran melalui kegiatan riset dan pengembangan. Perkembangan akuntansi dewasa ini juga kerap meminjam teori pada disiplin ilmu lain seperti manajemen, sosiologi, kajian organisasi, psikologi, bahkan ilmu kedokteran.
Perkembangan pesat akuntansi tidak hanya dalam kuantitas dan kualitas publik saja, namun pergeseran juga terjadi dalam dominasi paradigma dan pendekatan klasik atau mainstream, atau disebut juga postistigma, pendekatan radikalis atau mereka menyebut sebagai pendekatan alternatif paradigma positivisme menekankan pengetahuan akuntansi pada aspek empiris, praktek, rasional, fungsi, dan objektivitas yang tinggi dengan mengasumsikan bahwa objek yang diketahui. Peneliti dan praktisi dalam paradigma ini mencoba untuk melakukan pengukuran yang akurat terhadap teori praktek akuntansi yang ditelitinya. Pendekatan mainstream arus utama melihat dan mengukur sebuah realitas kehidupan manusia secara objektif dan tidak terlepas dari subjektif atau value free. Banyak penelitian akuntansi yang menganggap bahwa educative interpretation merupakan filsafat ilmu yang relevan untuk akuntansi. Hal ini disebabkan peneliti akuntansi untuk merumuskan hipotesis dan berusaha membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Dalam literatur metodologi pendidikan akuntansi, kata education sering digunakan sebagai padanan scientific approach, mengatakan bahwa kemajuan dalam konstruksi teori memerlukan adanya berbagai metode untuk mengidentifikasi sebagai pendapat yang valid. Contoh yang relevan adalah penelitian dilakukan oleh Walker dan Whitred yang menguji hipotesis typo klasifikasi audit itu berhubungan dengan perubahan penilaian pemegang saham atau sekuritas. Secara teoritis, ilmu akuntansi adalah penggabungan antara rasionalisme dan empirisme. Karena akuntansi menggunakan pemikiran untuk menganalisis data, transaksi akuntansi digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan data transaksi akuntansi. Data tersebut merupakan hal yang konkret dapat direspon oleh panca indera manusia. Ilmu akuntansi digunakan sejalan dengan kebutuhan profesi akuntansi sebagai aspek psikologi atau dalam kajian ilmu akuntansi. Dalam aspek epistemologi, ilmu akuntansi menjabarkan berbagai langkah-langkah atau proses dalam perbuatan suatu laporan keuangan dan bagaimana suatu transaksi mempengaruhi dalam suatu laporan keuangan. Di mana kajian pustaka dan pengembangan hipotesis dari jurnal ini, yaitu perkembangan penelitian di bidang akuntansi telah mengalami kemajuan sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai artikel yang muncul di beberapa ilmiah akuntansi, antara lain The Accounting Review, Journal of Accounting Research, Accounting Organization, artikel hasil penelitian yang muncul dalam jurnal-jurnal tersebut menggunakan berbagai variasi pendekatan yang berbeda. Satu sama lain menampaknya ada pergeseran cukup tajam dari pendekatan klasika atau yang disebut dengan mainstream approach atau positivisme ke pendekatan yang lebih radikal, yaitu dengan meminjam berbagai metodologi ilmu pengetahuan sosial yang lain, atau disebut dengan pendekatan alternatif. Pendekatan klasik yang memberatkan pada pemikiran normatif mengalami kejayaan pada tahun 1960-an dalam penelitian akuntansi. Alasannya mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang siap dipakai di dalam praktek sehari-hari. Desain sistem akuntansi yang dihasilkan dari penelitian normatif adalah kejayaan tidak dipakai dalam praktek sebagai akibat muncul anjuran untuk memahami secara deskriptif. Fungsinya sebagai akibat munculnya anjuran untuk memahami secara deskriptif fungsi secara akuntansi di dekade praktiknya, harapannya dengan pemahaman praktik langsung akan muncul dalam sistem akuntansi yang lebih berarti. Pendekatan normatif maupun positif hingga saat ini masih mendominasi dalam penelitian akuntansi. Artikel-artikel yang terbit dari jurnal The Accounting Review maupun jurnal Accounting Research, Journal of Business Research, pendekatan semuanya menggunakan pendekatan mainstream dengan ciri khas menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis. Walaupun pendekatan mainstream masih mendominasi penelitian manajemen dan akuntansi hingga saat ini. Pembahasan dari filsafat ilmu
ini di mana filsafat ilmu awalnya digunakan dalam ilmu alam, tetapi saat ini telah dipinjam untuk menjalankan disiplin ilmu lain. Akuntansi misalnya telah menggunakan metode scientific di dalam proyek riset, juga usaha menggunakan filsafat ilmu untuk menggambarkan akuntansi. Paradigma kun telah digunakan oleh Wells 1976 dan STTA untuk menjelaskan perkembangan akuntansi saat ini. Banyak penelitian akuntansi menganggap bahwa introduksi intervention merupakan filsafat ilmu yang relevan untuk akuntansi. Hal ini disebabkan penelitian akuntansi untuk merumuskan hipotesis dan berusaha membuktikan kebenaran hipotesis tersebut. Dalam literatur metodologi penelitian akuntansi, kata introduction sering digunakan sebagai pandangan scientific approach. Klasifikasi favor juga sering digunakan dalam metodologi penelitian akuntansi, meskipun sangat sulit untuk membuktikan bahwa interpretasi diterima dalam akuntansi. Klasifikasi favor dalam penelitian akuntansi mungkin dapat dilihat dari berbagai bentuk hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Klasifikasi terhadap hipotesis berarti adalah hubungan antara berbagai variabel yang diteliti. Ford, D. Smith, dan Gray meneliti pengaruh disclosure dalam laporan keuangan yang menyimpang dari standar akuntansi terhadap visibilitas laporan tersebut. Dengan kata lain, apakah pemakai laporan keuangan dan pengetahuan penyimpan tersebut jika hanya diungkapkan pada satu tempat? Peneliti menyatakan bahwa penyimpangan tersebut jika hanya diungkapkan pada satu tempat. Peneliti menyatakan masalah tersebut dalam bentuk hipotesis nol dan hasil penelitian tidak menolak hipotesis nol. Pemakaian hipotesis nol pada awalnya terdapat dalam teori statistik, tetapi hipotesis tersebut dapat diinterpretasikan konsisten dengan pandangan Favor. Paradigma kun juga sering disinggung dalam literatur akuntansi. Wells dan Flambols pendapat bahwa revolusi kun sangat tepat untuk digunakan dalam pemahaman perkembangan akuntansi saat ini. Kun mengatakan bahwa revolusi Siskin terjadi dalam 5 tahap, yaitu di mana 1. Akumulasi anomali, 2. Periode kritis, 3. Perkembangan dan perdebatan alternatif ide, 3. Identifikasi alternatif dari berbagai pandangan, 4. Paradigma baru yang dominan, current cost accounting. Meskipun demikian, Danos tidak setuju dengan pendapat Will dan melihat bahwa akuntansi sebenarnya pada tahap free science dan selama ini tidak ada paradigma yang muncul dan mendominasikan akuntansi. Akuntansi sumber daya manusia merupakan salah satu riset program yang muncul berdasarkan sudut pandang ekonomi berkaitan dengan aktiva. Riset program ini dikembangkan atas dasar keyakinan bahwa karyawan adalah salah satu sumber ekonomi yang paling penting bagi intensitas. 2. Kegagalan akuntansi dalam mengungkapkan aktiva itu merupakan suatu kelemahan. 2. Keyakinan tersebut menunjukkan hal core itu negatif, historis, dan riset program. Hardcore tersebut dikelilingi berbagai hipotesis atau masalah yang berkaitan dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, di mana cara terbaik untuk mengimplementasikan akuntansi sumber daya manusia. Kedua, bagaimana sumber daya manusia itu dinilai. Yang ketiga, kos untuk mengumpulkan informasi sumber daya manusia. Yang keempat, bagaimana manfaat penyajian informasi sumber daya manusia dan laporan keuangan dan lain-lain. Dari berbagai pandangan di atas, jelas bahwa dalam perkembangan akuntansi dapat ditinjau oleh berbagai pendekatan filsafat ilmu yang selama ini digunakan dalam ilmu alam atau ilmu sosial yang lain, di mana filsafat sebagai dasar metodologi penelitian akuntansi. Di mana perkembangan penelitian di bidang akuntansi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai artikel yang muncul beberapa ilmiah akuntansi, antara lain The Accounting Review, Journal Accounting Research, Accounting Organization, artikel atas penelitian yang muncul di jurnal-jurnal tersebut menggunakan berbagai variasi pendekatan yang berbeda satu sama lain. Nampaknya ada pergeseran cukup tajam dan pendekatan klasikal
atau sering disebut dengan mainstream approach atau positivisme kependekatan yang lebih radikal dengan meminjam berbagai metodologi ilmu pengetahuan sosial yang lain atau disebut dengan pendekatan alternatif. Pendekatan klasikal yang lebih menitik beratkan pada pemikiran normatif mengalami kejayaan pada tahun 1960-an. Dalam tahun 1970-an terjadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akuntansi. Alasan mendasari pergeseran ini adalah bahwa pendekatan normatif yang telah berjaya selama satu dekade tidak dapat menghasilkan teori akuntansi yang dipakai dalam praktek sehari-hari. Desain sistem akuntansi yang telah dihasilkan dari penelitian normatif dalam kenyataan tidak dipakai dalam praktik. Sebagai akibat muncul anjuran untuk memahami secara deskriptif berfungsinya sistem akuntansi di dalam praktek nyata, harapannya dengan memahami dari praktik langsung dan muncul dengan sistem akuntansi yang lebih berarti. Alasan kedua yang mendasari pemahaman akuntansi secara empiris dan mendalam adalah dengan adanya move dari komunitas penelitian akuntansi yang menitik beratkan pada pendekatan ekonomi dan berperilaku. Pendekatan normatif maupun positif hingga saat ini masih mendominasi dalam penelitian akuntansi. Artikel-artikel yang terbit di jurnal The Accounting Review maupun Journal of Accounting Research, Journal of Business Research hampir semuanya menggunakan pendekatan mainstream dengan ciri khas menggunakan model matematis dan pengujian hipotesis. Untuk memudahkan memahami dasar filosofi, pendekatan penelitian akuntansi akan digunakan dengan pengelompokan yang dikembangkan oleh Verrill dan Morgan pada tahun 1979 yang mereview dan mengelompokkan penelitian dari bidang ilmu organisasi. Menurut teori yang melandasi dan beranggapan bahwa filosofi kelompok ini akan dapat untuk mengelompokkan dan beri penelitian yang berhubungan dengan aspek-aspek sosial dan organisasi manajemen dan akuntansi. Berbagai pandangan terhadap akuntansi. Akuntansi sering dihadapkan pada berbagai masalah yang menyangkut transaksi yang memerlukan interpretasi atau analisa, khususnya seperti analisis ekonomi, sosial, hukum, statistik, dan politik. Dalam akuntansi terdapat karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yaitu objektif. Namun demikian tidak ada ukuran yang pasti terhadap kualitas tersebut karena akuntansi bukan bersifat matematis yang memiliki objektivitas mutlak. Dalam akuntansi tersebut banyak perbedaan konsep yang diajukan oleh para teoritis yang sering bersifat tidak saling menguntungkan. Banyak ahli akuntansi yang setuju untuk tidak setuju dalam berbagai hal, misalnya dalam hal penelitian aktiva dan hutang. Beberapa interpretasi tersebut antara lain akuntansi sebagai catatan historis, akuntansi sebagai bahasan, akuntansi sebagai alat perusahaan, akuntansi sebagai proses politik, akuntansi sebagai metodologi, akuntansi sebagai alat informasi dan komunikasi, akuntansi sebagai barang ekonomi, akuntansi sebagai komunitas sosial, akuntansi sebagai ideologi. Mengapa agensi teori lebih banyak digunakan daripada stewardship teori? Akhirnya ini memiliki hubungan antara pelaku manajemen telah dipengaruhi oleh interaksi antar manusia yang cenderung homo economicus. Hal tersebut menggambarkan subordinat, yaitu individualistik, opportunistik, dan kepentingan pribadi. Dimana karena teori stewardship hanya cocok untuk masyarakat tradisional atau untuk organisasi non-bisnis atau yang tidak bertujuan untuk mencari profit, sebagaimana organisasi sosial dan keagamaan. Pelaku tersebut yang hendak mengambil kebijakan bisnis telah memiliki pengaruh kuat, sebagaimana dalam teori agensi yang menggambarkan bahwa perilaku para top manajer dalam perusahaan pesan modern tertarik untuk melakukan pemisahan dari para prinsipal atau shareholder. Kenapa demikian? Karena keduanya telah lebih memaksimalkan utility. Sesuai dengan teori agensi, berkurangnya prinsipal menghasilkan perbedaan mungkin terkekang oleh kontrol struktur agen. Teori agensi menjadi paradigma dominan yang
yang melandasi berbagai pemikiran dalam organisasi di atas teori sosiologi dan fisiologi telah mendukung keterbatasan teori agensi. Meskipun teori agensi memberikan penjelasan bahwa perbedaan kepentingan antara manajer dan prinsipal, namun teori stewardship telah terintroduksi sebagai alat untuk mendefinisikan hubungan berdasarkan premis-premis perilaku yang lain. Teori stewardship mendefinisikan situasi di mana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, tetapi para stewardship yang memotivasi sesuai dengan tujuan para prinsipalnya. Sebab teori stewardship relatif baru, sumbangan teoritisnya tidak cukup mapan. Untuk membandingkan antara teori agensi dan stewardship, kita tampakkan 3 kontribusi sebagai riset stewardship. Pertama, kita menyediakan lebih detail penjelasan teori stewardship. Kedua, kita mengeksplorasi mekanisme psikologi dan situasi yang memotivasi steward untuk merasa memiliki secara organisasional. Akhirnya, kita tidak mengonklusi bahwa teori agensi lebih dominan atau interest theory. Sebagaimana kesimpulan para peneliti bahwa kita mencoba merekonsilasi perbedaan antara teori agensi dan stewardship dengan menjelaskan kondisi masing-masing keperluan, karena keduanya menunjukkan artikulasi bahwa teori stewardship kontras dengan teori agensi. Agensi teori yang mendasari dasar dari teori agensi adalah asumsi bahwa manusia yang berperilaku sebagai seorang aktor rasional yang mencari untuk memaksimalkan utilitas individualnya, baik agen maupun prinsipal dalam teori keagenan, mencari untuk menerima sebanyak mungkin utilitas dengan sedikit mungkin pengeluaran. Dengan demikian, adanya pilihan dari antara dua alternatif, agen dan prinsipal yang rasional akan memilih pilihan yang menaikkan utilitas individunya. Penting perusahaan modern menciptakan suatu bagian antara pemilik dan pengendalian kesejahteraan. Meskipun memiliki akan lebih menyukai untuk mengatur perusahaannya sendiri dan mendapatkan optimisme dari diri sendiri, di mana pemilik menjadi eksekutif melakukan kontrak dengan eksekutif untuk mengatur perusahaan untuk berdikari sebagai seorang agen dari prinsipal. Seorang eksekutif secara moral bertanggung jawab untuk memaksimalkan utilitasnya shareholder. Bagaimana eksekutif menerima status agen karena mereka menerima kesempatan untuk memaksimalkan utilitas diri mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam perusahaan modern, agen dan prinsipal dimotivasi melalui kesempatan untuk keuntungan personal mereka. Prinsipal mempresentasikan kesejahteraan mereka dalam perusahaan dan mendesain sistem tata kelola melalui cara yang maksimal. Utilitas agen berusaha mengelola ekspektasi kesejahteraan prinsipal karena mereka menerima kemungkinan untuk mendapatkan lebih banyak utilitas dengan kesempatan dibandingkan dengan menerima kesempatan yang lain. Baik, mungkin itulah presentasi jurnal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.